Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga sampai detik ini kita masih bisa menikmati suasana Islam ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang biasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Pada abad ke-19, seorang fisikawan Jerman yang sangat terkenal bernama Albert Einstein mengemukakan teori tentang relativitas khusus. Teori relativitas khusus memiliki konsekuensi pada entitas waktu yang bersifat relatif yang bergantung pada kerangka, acuan, dan posisi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis relativitas waktu pada proses penciptaan alam semesta menurut teori Big Bang dan surat Hud ayat 7. Konsep relativitas waktu di sini ditinjau dari perspektif manusia dalam pengamatan teori Big Bang dan ditinjau dari perspektif Allah Subhanahu wa taala pada surat Hud ayat 7. Adapun metode pada penelitian ini dengan menggunakan metode komparatif di mana data-data berupa informasi dari dua perspektif dibandingkan untuk mendapatkan hasil penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu berupa kajian pustaka yang bersifat normatif kombin dengan data dan fakta yang dibuktikan secara empiris. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa waktu penciptaan alam semesta menurut perspektif teori Big Bang dan surat Hud ayat ke-7 menunjukkan bahwa terdapat relativitas pada waktu penciptaannya. Sebelum ditemukannya teori Big Bang oleh Albert Einstein, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Sebelum ditemukannya teori Big Bang oleh orang-orang barat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan bahwasannya dahulu sebelum adanya bumi bahwa langit dan bumi itu menyatu, dan kemudian terjadilah suatu ledakan yang sangat besar yang kemudian diomongkan bahwasannya itu adalah teori Big Bang. Dan kita tahu bahwasannya kita sekarang berada di bumi. Dan tentunya di balik semua keluar biasaan ini mesti ada hal luar biasa di baliknya. Apakah itu? Yang jelas adalah adanya kekuatan maha besar yang menghendaki demikian dan mampu membuat keluar biasaan itu. Siapakah dia? Akal manusia sangat terbatas. Ia hanya bisa menjangkau sesuatu dengan pengetahuan yang diperolehnya melalui proses belajar, mendengar, melihat, dan berpikir. Sehingga untuk menjangkau eksistensi zat yang maha ini akan sangat sulit kecuali pihak yang maha tersebut yang memperkenalkan eksistensi dirinya. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat juz 2 ayat 117, Allah berfirman, Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu terjadilah apa yang ia inginkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kita panjatkan, Rabb semesta alam. Tidak ada satupun zat yang mutlak sepertinya. Allah juga the unique and the distinct ones, satu-satunya zat
yang maha unik, karena tidak akan pernah ditemukan sekecil apapun persamaan antara Allah dengan selainnya. Allah tidak membutuhkan pihak lain yang mengadakan menciptanya, dan setelah ada, tidak akan pernah ada pihak lain yang bisa menyerupai apalagi meniadakannya. Sebaliknya, Allah adalah the only one creator, satu-satunya zat yang menyebabkan setiap yang tidak ada menjadi ada, juga meniadakan semua yang ada menjadi tidak ada. Dan Allah berkuasa membuat yang ada dengan bentuk dan detail yang persis sama sekali, atau belum pernah ada contohnya sama sekali. Subhanallah, terjauh semua teka-teki ini, bahwa dibalik semua ini atau fenomena Big Bang ini adalah karena kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah bila dalam surat pembuka Al-Qur'an, tepatnya di ayat kedua, Allah berfirman, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ini mengandung arti bahwa kita akan banyak sekali menemukan kekuasaan dan kemahaan Allah yang terbentang di alam semesta, yang menjadi bukti atau hujah atas eksistensi keberadaannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.